Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori-teori menurut para ahli. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Baiklah, saya Rahma Maulidia dengan nomor BP 1910543005, mata kuliah Perdagangan Internasional dan Kebijakan. Dan dosen pengampunya Ibu Musbatik Srifani. Baiklah, untuk teori yang pertama ada teori Stopler-Samuelson, di mana pada teori ini, pada dasarnya terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai timbulnya perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan teori modern. Di dalam teori modern ini, terdapat salah satu teori yang disumbangkan oleh ekonom bernama Wolfgang Stopler dan Paul Samuelson. Teori ini dikenal dengan teori perdagangan Stopler-Samuelson, yang menyempurnakan teori sebelumnya. Teori modern muncul dari reaksi teori klasik dengan pelopor Bert Ohlin. Ohlin selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan oleh Elie Hochschild, yang lebih dikenal dengan teori HU. Setelah disempurnakan oleh Samuelson, kemudian kita kenal dengan teori Hochschild-Ohlin-Samuelson, yang menyatakan bahwa 1. Pengaruh biaya transportasi yang dalam teori klasik dianggap tidak ada. Kedua, pemakaian tiga faktor produksi neoklasik seperti tanah, modal, tenaga kerja. 3. Pemberian arti biaya sebagai faktor-faktor produksi dalam uang sebagai ganti teori nilai atas dasar tenaga kerja. 4. Menitik beratkan pentingnya pengertian tentang produk yang saling ketergantungan dan pasar serta harga faktor produksi lain yang mendorong perdagangan. 5. Perdagangan berpengaruh terhadap harga-harga yang harus dibayar untuk berbagai faktor produksi yang dipakai dalam menghasilkan barang-barang yang diekspor atau tidak digunakan. Asumsi bahwa distribusi pendapatan tidak lagi digunakan. Yang kedua ada teori Rybczynski, di mana dalam teorema Rybczynski ini dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia, Tadeusz Rybczynski, tahun 1923 sampai 1998. Menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor atau faktor endowment akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model HU, perdagangan terbuka antar negara berarti perubahan persediaan faktor relatif antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut, yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor. Ketiga, teori HU. Munculnya teori HU dikarenakan teori klasik tidak dapat menjelaskan kenapa terdapat fungsi produksi antara dua negara, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran baru yang beranggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam comparative advantage adalah proporsi pemilihan faktor produksi. Teori klasik menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional itu timbul karena adanya comparative advantage yang berbeda antar dua negara. Dalam comparative advantage, perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan di dalam fungsi produksi kedua negara. Jika fungsi produksinya sama, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan nilai produksinya, sehingga tidak akan terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu, syarat timbulnya perdagangan internasional adalah perbedaan fungsi produksi antar kedua negara. Akan tetapi, dalam teori klasik hal ini tidak dijelaskan sehingga muncul teori baru yang dikenal dengan teori modern yang dimulai dengan anggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam comparative advantage adalah proporsi kepemilikan faktor produksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.